warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, good morning. Morning, Miss. How are you today? We are fine, thank you. And you? I'm also good, thank you. So, before we start to learn about our material, yesterday I gave you homework. So, are you ready? Apakah kamu sudah siap PR kemarin? Sudah, Miss. Oke, jadi bisa dikumpulkan ya. Nanti Oke, biar saya nilai. Miss. Oke, thank you. Sebentar ya, Miss lihat dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita. Kita akan belajar tentang expressing obligation. Tahu nggak artinya expressing obligation? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu? Nggak. Oke, saya jelaskan. Expressing obligation ini tentang pernyataan yang menyatakan keharusan. Nah, jadi di sini kita akan memakai kata must and should. Nah, must and should ini artinya sama kan? Sama-sama harus. Nah, jadi apa sih yang membuat perbedaan dari must and should? Jadi di sini must is the state an obligation that comes from oneself. Apa ini artinya? Ada yang tahu? Nggak, Miss. Nggak ada yang tahu. Nggak. Jadi mas ini menunjukkan keharusan, yaitu pernyataan keharusan yang didasari oleh diri sendiri. Nah, dan kemudian jadi pengertian should ini adalah should is to give not very strong advice. Nah, ada yang tahu nggak artinya? Enggak, Miss. Nggak tahu. Kan satu-satu nggak tahu. Should itu kan harus juga Ya, jadi di sini tuh harus keharusan yang menunjukkan untuk memberikan pendapat yang tidak kuat, menyatakan pendapat nasihat, tapi dia itu didasari dengan kata yang tidak kuat, maksudnya tuh yang belum ada pembuktiannya. Jadi itu hanya perasaan ya, insting, subjektif, ya, Miss. yes. And next, di sini saya buat rumus dari kata must, yaitu subject plus must plus verb 1, kata kerja pertama, plus objek. Nah, jadi di sini ada subject, must, verb 1, and object. Contoh kalimatnya yaitu ada yang tahu? Mau kasih contoh sebelum saya kasih contohnya duluan? No. No. Nah, contohnya di sini he must leave before dinner. Nah, jadi di sini kata he menunjukkan Subject. yes, must tetap, leave Verb 1. yes, before dinner. Object. Yes, good. Oke, jadi sampai sini ada yang ingin ditanyakan, mungkin ada yang belum paham tentang kata mas.
Udah paham? Udah, Miss. Oke, jadi kita lanjutkan ya. Ini masih tetap kata mas, yaitu bentuk negatifnya. Ini kan bentuk positif, dan ini negatifnya. Rumusnya subject plus mas not plus verb 1 plus object. Nah, contoh kalimatnya yaitu I must not leave my sister alone at home. Jadi di sini kata I menunjukkan Subject. yes, must not, and leave. Kata kerjanya, Miss. Oke, One. verb 1. My sister alone at home. My sister itu ya. Object. Object, yes. Nah, jadi ini udah saya kasih contoh dari kalimat positif dan negatifnya. Nah, di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Berarti yang bedakan hanya notnya aja ya kan, Miss? Yes, kalau ini not ini kan menunjukkan kata tidak. Tidak. Nah, berarti dia kan berbentuk negatif. Nah, jadi ini udah paham ya? Udah, Miss. Oke, jadi saya mau kalian buat contoh boleh ya? Satu aja tentang kata mas. Silakan maju. Saya, Miss. Yes, dia maju. Mana dia? Yes. Satu aja kan, Miss. Berarti boleh pilih antara Boleh. dengan negatif. Iya. Oh, iya, Miss. Mas, iya, Miss. Oke, selesai dia. Udah, Miss. Please your please your They must finish the work on time. Nah, sekarang kamu buat di mana letak subjek, mas, and objeknya. They sebagai subjek, Yes. mas, Yes. finish ya. Finish sebagai verb one, Miss. Yes. The work on time. Objek Oke. complement. Oke. Berarti kamu sudah paham ya dia. Ya. Yes. Terima kasih. Silakan duduk. Miss. Nah, jadi ini udah ada contoh lagi ya, ditambah contoh dari teman kalian. Setelah itu kita masuk ke kata should. Nah, should. Tadi udah dijelasin kan should ini apa artinya? Apa artinya tadi? Keharusan yang menunjukkan, yang memberikan pernyataan berdasarkan, lupa, Miss. Itulah kalian nggak pernah didengarin. Jadi ini pernyataannya menunjukkan tentang pendapat atau nasihat. yang tidak kuat. Iya. Nah, jadi di sini should ini rumusnya sama dengan mas, yaitu subject plus should plus verb 1 plus object. Nah, okay, for example, Mary should go to a doctor. Nah, jadi di sini mengatakan bahwa Mary harus pergi ke dokter. Nah, di sini yang mana kalimat subjeknya? Mary. Yes, Mary and should go. Go masuk ke the verb one. Yes, kata kerja. Doctor, Object. object. Yes.
And next untuk kalimat negatifnya yaitu subject plus should not plus verb 1 plus object. Contoh kalimatnya di sini yaitu Mary should not go to a doctor. Jadi Mary tidak harus pergi ke dokter. Nah, di sini ada subject should not and verb 1 and object. Yes. Oke, sampai sini paham semua ya? Paham, Miss. Karena di sini pun rumusnya sama ya, Sama. cuma beda Kata mas katanya dengan should aja, Miss. Oke. Dan penggunaannya itu juga beda ya. Oke, jadi di sini saya akan membacakan conversation dan you harus mengidentifikasi. Oke? Oke, Miss. Okay. What are you reading, Joan? I'm reading a receipt book. You must read this receipt. It looks delicious. A receipt book? Yes. Why? I mean, why are you reading a receipt book? Do you cook? Yes, I like cooking. I always cook my breakfast myself. I never do that. My mother always cooks for us. Well, you should try it sometime. It's fun. So, do you think so? Of course. Enjoying a meal that you cook on your own is very rewarding. You just have to be careful with the stove and the knife. Well, I'll try it sometime. It sounds fun, indeed. Oke, sekarang kamu tulis kata kalimat yang menyangkut tentang must atau should dari yang saya bacakan tadi. Oke, coba kamu bacakan. Yang pertama ada you must read this receipt. Yes, good. Right. And next? Ada lagi nggak? Ada, Miss, yang you should try it sometimes. Oke, good. Berarti kalian mendengarkannya dengan teliti ya. Ini dong, Miss. Oke, and next. Jadi saya rasa kalian udah pada paham semua ya tentang kata dari must and should. Udah, Miss. Saya ingin you write a sentence about obligations. Miss Lima, for example. Yes. Oke, Miss. PR atau gimana, Miss? Latihan. Latihan ya, Miss. Kata mas ini kata mas dengan masner ini kalian jadikan satu aja, maksudnya dalam 5 kalimat itu kalian buat kata mas ini 2 atau 3 selebihnya masner. Begitu juga dengan kata should. Oke. Setelah itu kumpulkan ke saya. Oke, anak-anak, are you finished? Yes, Miss. Oke, silakan dikumpul. Oke, dia Indriani, ini bukunya ya. Thank you, Miss. Oke, untuk materi kita hari ini sudah selesai ya. Jadi saya akan mengadakan ulangan. Kemarin saya sudah bilang kan bahwa kita akan ulangan hari ini tentang yang pertama itu ada minggu kemarin. Minggu pertama ada apa? Ada yang ingat judulnya? Yaitu tentang menyatakan harapan ya. Harapan dan kebahagiaannya. Ya, Miss. Kebahagiaan. Dan ada kata di sini apa? Hope and Congratulations. yes, congrats. Selanjutnya ada lagi kemarin kita bahas tentang
using agreement. Agreement and its response. Nah, di sini ada kata apa aja? Kata yang menunjukkan agree, agreement, setuju, agree ya. agree, Oke, next ada lagi kemarin tentang kemarin kita belajar tentang text. text descriptive. No, Oh, text bukan. prosedur. Prosedur ya, text prosedur. Deskriptif itu kan belum kita pelajari. Oke, Miss. Tentang teks prosedur yaitu berupa resep. Nah, jadi kalian udah belajar kan? Kemarin saya udah bilang hari ini kita bakalan ulangan. Oke, Miss. Dan di sini saya ada siapkan soalnya. Kalian tinggal isi aja di sini. Setelah itu kumpulkan ke saya. Oke, udah ada yang siap? Udah, Ulangannya? Miss. Oke, silakan dikumpul. Miss. Oke. Oke, jadi mantap semua ya. Pada terisi semua jawabannya. Bener gak ada nggak tahu, Miss. Oke, jadi sebelum kita menutup materi kita pada hari ini, saya ada tugas pekerjaan rumah buat kalian, yaitu tuliskan percakapan seperti yang saya bacakan tadi. Percakapan yang ada mengandung kata must and should. Oke, percakapannya nggak usah banyak banget, cukup sederhana aja, pendek, yang penting ada kata must and should. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita mengakhiri materi kita? Gak ada, Miss. Nggak ada ya? Oke, Miss. Oke, jadi saya berhubung waktu sudah habis ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.